yang terjadi untuk Nahdlatul Ulama, maka yang sudah beredar ini di tingkat PCNU Tegal itu ditarik buku itu ya, tidak lagi beredar dulu. Sampai kemudian lakukan riset ulang, apakah betul Hashim bin Yahya ini adalah seorang pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Nah, ini harus riset ulang ini, karena sekali lagi apa yang sudah saya alami dulu dalam sebuah tim ensiklopedia itu sudah menolak. Dan data yang kami lakukan dari tim yang turun ke lapangan, verifikasi ke Pekalongan langsung di tempatnya Hashim bin Yahya ini, tidak ditemukan bahwa Hashim bin Yahya ini kakeknya Habib Lutfi bin Yahya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama gitu, apalagi sebagai pendiri gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Untuk kemudian PBNU sendiri sudah memberikan instruksi agar ini dilakukan sebuah upaya verifikasi ulang, baik di LP Ma'arif maupun di RMI NU. Kita menyayangkan mengapa muncul sebuah buku yang resmi atas nama Lembaga Nahdlatul Ulama, karena terkait tokoh besar ini ya, muassis ini atau pendiri kan bukan orang sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebagai warga NU yang memahami betul mengenai sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan para tokoh muassis NU, tentu akan tergerak hatinya apabila menyaksikan sejarah NU dibelokkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Misalnya beredarnya buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelajaran ke-NU-an jilid 1 untuk kalangan peserta didik kelas 2 Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren, yang ditemukan di dalam buku tersebut sejarah NU yang memuat nama oknum Habib Ba'alawi bernama Habib Hashim yang merupakan kakek daripada Habib Lutfi Pekalongan. Kehadiran buku ini dikomentari oleh Ketua PW RMI NU Jakarta, yaitu Kiai Rahmat Zailani, bahwa nama Habib Hashim bin Yahya itu tidak ditemukan sejarahnya sebagai pendiri NU. Dan Kiai Zailani meminta untuk menarik buku itu, jangan sampai kemudian buku itu disebarluaskan dan harus dilakukan riset ulang terhadap kebenaran buku daripada yang di dalamnya ada nama kakek daripada Habib Lutfi Pekalongan yang bernama Habib Hashim bin Yahya. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Kiai Rahmat Zailani. Berikut ini dia videonya. Ini bukan hal baru buat saya ya, karena sebelum buku ini menjadi polemik dengan memuat data Hashim bin Yahya, kakek daripada Habib Lutfi Yahya, masuk dalam salah satu pendiri Nahdlatul Ulama setelah Syekh Khalil Bangkalan gitu ya. Dan itu jelas, bukunya ada, faktanya ada, diterbitkan oleh RMI NU Tegal, Jawa Tengah. Saya punya pengalaman sendiri tentang hal ini ya, sebagai peneliti dan periset atau penulis juga dari sebuah tim ensiklopedia ulama Nusantara, ulama Indonesia. Itu saya masuk dalam tim jauh sebelum buku ini beredar, yang tadi buku dari RMI itu sebelum COVID malah saya masuk tim. Di dalam tim itu ada struktur tim yang diantara yang paling tinggi di posisi penasehatnya atau pembinanya itu ada Habib Lutfi bin Yahya gitu. Nah, itu ada keinginan beliau untuk meminta atau menyarankan memasukkan nama kakeknya Hashim bin Yahya sebagai salah satu ulama dalam ensiklopedia ini. Nah, kemudian juga diminta atau diusulkan oleh beliau agar kakeknya itu dijelaskan sebagai pendiri NU di dalam buku ensiklopedia ini gitu. Nah, ini editornya ada 2 orang kawan saya, dan 2 orang ini Habib juga dari kalangan bin Yahya ya, 2 orang ini.
itu melakukan verifikasi langsung ke Pekalongan, melakukan riset, karena ini memang ensiklopedia ini bukan sembarangan ensiklopedia yang betul-betul dipertanggungjawabkan tentang validitas daripada datanya gitu ya. Dan tim ini memang tim orang-orang yang sudah terbiasa melakukan riset atau penelitian serta penulisan tentang profil tokoh Islam atau ulama Islam di Nusantara. Orang-orang yang terbiasa lah ya. Termasuk saya juga pernah melakukan riset tentang ulama tokoh Islam di Betawi khususnya. Nah itu ketika ada informasi itu kita verifikasi juga ke lapangan langsung, menanyakan di lingkungan Pekalongan tempatnya yang dikatakan sebagai wilayah di mana Hasyim bin Yahya ini berkiprah gitu, lahir kemudian berkiprah di situ. Ternyata dari hasil verifikasi dua Habib ini yang merupakan tim dari kami itu tidak ditemukan data apapun bahwa Hasyim bin Yahya ini adalah tokoh NU di masanya begitu. Jadi kemudian kedua Habib ini yang merupakan editor ya, bukan hanya penulis atau penulis saja, editor daripada ensiklopedia ini menolak gitu, menolak keinginan dari Habib Utin Yahya agar kakeknya masuk sebagai tokoh atau ulama yang merupakan pendiri NU, ditolak itu oleh kedua Habib ini. Jadi yang menolak ini Habib juga dari kalangan bin Yahya lagi, dua-duanya ini ya yang merupakan editor. Yang perlu diketahui ini yang menerbitkan ini kan menjadi ramai karena diterbitkan oleh lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama ya, yaitu RMI NU di Kabupaten Tegal. Masalahnya bahwa ini kan bukan tentang muatan lokal, bahwa ini terkait dengan Nahdlatul Ulama ya, secara kalau Cahaya ini diterbitkan ini kalau Mas. Cahaya Nusantara ini kan muncul ini sudah ada nih. Dan ini kan istilahnya tidak mewakili lembaga Nahdlatul Ulama, itu kan riset atas nama lembaga lain ya, bukan Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ini sudah membawa Nahdlatul Ulama, walaupun itu adalah di tingkat kabupaten, di PCNU misalnya, di RMI NU Tegal, ini masalahnya berdampak pada organisasi NU secara keseluruhan. Jadi ini menjadi pelajaran bahwa kalau udah terkait dengan data daripada Nahdlatul Ulama, maka seharusnya bukan kewenangan di tingkat PC untuk menerbitkan versi yang seperti ini misalnya, yang berbeda daripada yang sudah beredar tentang pendiri Nahdlatul Ulama. Harusnya semua menahan diri ini, PC-PC NU, PWNU, untuk tidak mencantumkan tokoh di luar yang sudah menjadi sesuatu yang sudah sahih selama ini ya. Nah, harusnya ini menjadi urusan PBNU. Ini menjadi PR sendiri buat Nahdlatul Ulama. Dengan demikian maka yang terjadi untuk Nahdlatul Ulama, maka yang sudah beredar ini di tingkat PCNU Tegal itu ditarik buku itu ya, tidak lagi beredar dulu. Sampai kemudian lakukan riset ulang apakah betul Hasyim bin Yahya ini adalah seorang pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Nah, ini harus riset ulang ini, karena sekali lagi apa yang sudah saya alami dulu dalam sebuah tim ensiklopedia itu sudah menolak. Dan data yang kami lakukan dari tim yang turun ke lapangan, verifikasi ke Pekalongan langsung di tempatnya Hasyim bin Yahya ini, tidak ditemukan bahwa Hasyim bin Yahya ini kakeknya Habib Lutfi Biaya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama gitu, apalagi sebagai pendiri gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Untuk kemudian PBNU sendiri sudah memberikan instruksi agar ini dilakukan sebuah upaya verifikasi ulang, baik di LP Ma'arif maupun di RMI NU, untuk melakukan cross check data gitu mengenai Cahaya Nusantara, buku-buku yang beredar itu karena bukan berada dalam radar atau dalam ruang lingkup organisasi Nahdlatul Ulama, biarlah itu menjadi versinya orang-orang yang mengklaim. Tapi jelas kalau sudah mencantumkan Nahdlatul Ulama, kita perlu juga menegur secara organisasi dari PBNU gitu. Kita menyayangkan mengapa muncul sebuah buku yang resmi atas nama
lembaga Nahdlatul Ulama. Karena terkait tokoh besar ini, ya, muassis ini atau pendiri kan bukan orang sembarangan. Nah, ini saja yang membuat jadi polemik ya, menjadi heboh ya. Sebenarnya polemik yang sudah harus diselesaikan secepat-cepatnya, karena kalau terus ini dibiarkan nanti menjadi pembenaran bahwa data itu benar, apalagi atas nama Nahdlatul Ulama, yaitu lembaga RMI, walaupun di tingkat cabang ya, tapi ini kan gemanya pengaruhnya bisa sampai tingkat nasional. Begitu. Jadi bagi saya ini harus diapresiasi sikap PBNU ini yang akan istilahnya itu melakukan sebuah upaya riset ulang, penulisan ulang tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Ini kalau kita perhatikan adanya buku yang kemudian dianggap kontroversi atau bahkan sejarah NU di dalamnya dibelokkan dengan munculnya nama kakek daripada Habib Lutfi, yaitu Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Ini tentu menjadi PR bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama kalau secara struktural, meskipun ini kan dicetak oleh RMI PCNU Kota Tegal. Ini harus segera diadakan riset ulang, penelitian kembali, cross-check kebenaran adanya fakta sejarah, kalau ini mau dibilang fakta sejarah, mengenai sosok Habib Hashim bin Yahya ini sebagai pendiri NU. Nah, buku ini tentu saja jangan disebarluaskan, apalagi bagi generasi-generasi anak muda NU. Sebelum kemudian dapat dipastikan benar tidaknya. Ini kan ada agenda untuk melakukan riset kembali, meng-cross-check kembali kebenaran adanya hal itu. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan penjelasan dari Kiai Rahmat Zailani. Kalau ada yang ingin sampaikan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.